Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Umi Ani di channel Rumah Quran Al Muslim. Kali ini saya membawa sahabat saya, seorang pengajar dan seorang baking profesional. Baik, hari ini kita akan ngobrol santuy bersama Bunda Yanti, ya, yang insya Allah tema kita kali ini mengenai lika-liku dunia pengajaran. Berhubung kita berdua adalah sama-sama seorang pengajar. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bunda Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Umi. Umi gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat, Ya. harus selalu tersenyum setiap hari. Karena tersenyum itu akan melegakan perasaan. Akan menyehatkan badan. Ya. Baik, gimana nih Bun? Yuk kita mulai ngobrolnya. Ya Umi. Gimana? Bunda Yanti ini kalau nggak salah sudah hampir 20 tahun ya mengajar. Bunda Yanti ini guys memiliki tempat bimbel ya, bimbingan belajar di rumah. Ya. Silakan Bun. Kurang lebih sih udah hampir 20 tahun. Lama Dari banget ya, 2002 nggak terasa, sama sekali nggak terasa. Iya, Tahu-tahu sekarang udah tahun 2022. Iya. Gimana Bun? Suka dukanya mengajar? Suka duka. Sukanya banyak, dukanya diminimalisir dengan dibuat rasa sukanya. menjadi suka Ya, aja. dibuat Betul. jadi suka aja. Yang penting kita sama-sama suka. Iya, Ya. betul. Bisa diceritain nggak dulu itu waktu pertama mulai berapa banyak murid atau siswa yang berminat untuk les atau Iya. belajar di tempat Bunda? Dulu awalnya 5 orang ya. Dalam 1 minggu saya ngajar hanya jumlah murid tuh 5 anak. Dan itu tetangga. Iya. Tetangga sekitar rumah. Tetangga sekitar rumah. Kemudian lama-lama alhamdulillah sih makin banyak karena dari orang tua murid gitu. Iya. Dari mulut ke mulut? Iya, betul. Biasa, Dari gitu. mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut jadinya terkenal gitu. Oh iya, Bunda ngajar Nggak apa terkenal sih juga. ngomong-ngomong? Jangan-jangan Bukan, sebenarnya kalau bimbel itu kan lebih ke mata pelajarannya banyak ya. Iya. Kalau saya hanya bahasa Inggris aja. Oh, bahasa Inggris aja. Ya, bahasa Iya. Inggris, ngajar dari usia TK sampai ke SMA. Masya Allah, English teacher Iya. guys. Anak-anak sih ya manggilnya Miss Yanti gitu. Oh iya, Miss ya. Sekarang kalau manggil guru bahasa Inggris itu Miss. Iya. Miss Yanti. Oke. Jadi itu suka dukanya ya. Jadi sukanya itu ya pasti enak lah yang ngajar anak-anak. Tapi lelah nggak Bun? Lelah, dibawa seneng sih, Iya. dibawa seneng. Jadi seharian itu meskipun capek, tapi kita seneng aja. Sampai saya ngajar sampai malam ya, Dari sampai mulai jam paginya. pagi jam 1, Oh, jam 1 siang siang. berarti ya? Iya nggak pagi, karena pagi biasa lah Iya. sibuk. Kerja rumah tangga. Di rumah tangga. Jadi jadi jam 1 lagi pula kan anak-anak sekolah. Jadi Iya, pulang sekolah pada ke rumah. Bergantian Itu jamnya. tadi dari awalnya 5, sekarang sampai yang terbanyak deh. Yang terbanyak Sebelum pandemi pasti. sebelum pandemi, Iya. Masya Allah. Berapa tuh? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Kaya. Maha Kaya. Iya. Berapa? Malu saya Mi. Nggak apa-apa, biar tahu. Karena kan pengajar tunggal ya guys. Tapi kayaknya kalau dipikir dari akal sehat ya, Iya. saya kayaknya nggak mungkin segitu. Saya Iya, juga kaget kalau pas rekap absen tuh. Kadang saya Ternyata suka rekap banyak absen mingguan. Iya. Iya, sampai Berapa Bun? 100. Ratusan Bun? Ya Allah. 100 itu paling banyak. Ya Allah, Terus ya. mungkin karena hati saya ya Allah ternyata segini ya gitu. Jadi kadang pantesan gitu saya sampai kayak meskipun seneng ada rasa terengah lelah aja juga. Ngap-ngapan. Iya, Jadi terus 80 lah. 80. Berarti kalau mau ngitung-ngitung nih Ya, guys, jangan dihitung. Saya banyak lebih banget ya penghasilannya. Iya. Jadi begitu lika-likunya menjadi seorang guru ya pasti Iya. ada lelahnya. Iya. Nah, yang pengen saya tahu nih triksnya Bunda
dalam mengajar, gimana sih caranya supaya anak-anak itu bergairah, berminat gitu, excited? Apa karena bundanya cantik kali ya, jadinya tempat lesnya penuh full gitu. Gimana nih Bun cara pengajarannya? Biasanya yang saya tahu kan kalau belajar belajar bahasa Inggris itu itu kan biasanya fun ya, ada nyanyi-nyanyinya gitu. Terus hafalannya juga dengan menyanyi gitu, seperti itu. Kalau Bunda gimana nih metodenya? Pakai cara apa nih? Pakai cara apa ya? Saya yang pasti kan kalau guru les bukan pakai kurikulum sekolah ya. Nggak ada kurikulum, dan metode baku pun saya nggak ada. Jadi learning by doing. Semuanya learning by doing karena anak-anak kan karakternya beda-beda ya Mi. Saya ngajar mulai dari anak yang 5 tahun, bahkan ada yang udah SD aja 5 tahun setengah gitu, tapi udah kelas 1. Tapi sifatnya masih kanak-kanak, ya kan, beda. Terus dari kelas 1 SD ke kelas 4 beda lagi, kelas 6 beda lagi. Jadi saya harus bisa itu. Saya tuh jadi kayak belajar Mi setiap hari. Harus belajar mempelajari karakter anak-anak biar gimana sih suka. Yang utama itu adalah suka pelajarannya. Betul. Menimbulkan rasa suka dengan pelajaran. Kalau dia suka, insya Allah deh. Langgeng ibaratnya anak itu nggak perlu keluar masuk. Kalau tempat les itu kan biasanya udah biasa banget ya guys, keluar masuk mungkin, gitu. Orang tua pun nggak ada kesulitan untuk ngingetin waktunya les ya Mami Yanti gitu. Dia dengan diingetin aja dia udah mau diajak. Jadi nggak ada drama. Mungkin kalau di rumah mamanya tuh nggak ada drama untuk harus gimana gitu. Jadi saya pun mencoba untuk memahami karakter anak-anak dulu di awal, dari awalnya ya, dari 1-2 kali pertemuan saya udah bisa ngeliat ini anak gimana sih. Jadi saya cara penyampaiannya pun beda. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mengajar itu yang dibutuhkan pertama kali adalah niat yang baik keikhlasan, kesabaran gitu. Supaya gimana caranya dengan kita mengajar ini bukan hanya kita mendapatkan uang gitu ya, tetapi berkah. Itu yang terpenting. Betul. Walaupun itu anak orang, udah pasti ya kalau mengajar itu anak orang, tetapi gimana kita caranya menggapai berkah dengan mengajar ini gitu. Jadi gimana kalau Bunda, gimana caranya? Saya gini, saya merefleksikan diri saya kayak mamahnya dia. Gitu Mi. Merefleksikan. Kita menganggap semuanya semua anak kita itu adalah anak kita sendiri gitu ya. Apalagi saya kan anaknya 3 laki-laki nih. Jadi kalau anak laki-laki tuh karakternya beda banget sama anak perempuan. Jadi saya memposisikan saya kayak mamahnya aja. Gitu. Jadi ada anak yang emang aktif ya. Kalau saya bilang aktif gitu. Meskipun saya tegur, tapi dia nggak ada hard feeling sama saya, gitu. Mungkin nanti kalau karena udah selesai nih. Biasanya sih kalau udah SMA dia udah selesai ya belajar sama saya, dan kalau kita sapa-sapaan masih inget, jadi sambil mengingat oh dulu gini gitu. Jadi kalau rumah Bunda itu rame nggak? Kalau rumah saya kan Umi gitu. Enggak jadi sih. Saya kan saya itu anak kecil, mungkin karena memang terlalu akrab ya sama murid-murid, jadinya mereka lewat Umi gitu. Itu hal yang lucu tapi saya suka. Iya, sama gitu, bener nih. Paling kalau anak tuh diantar, baru depan pagar udah Miss Yanti. Udah manggilnya apa begitu. Kalau pulang juga Miss, bye bye. Dan selalu pamit. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah itu tadi, balik ke gimana caranya supaya Bunda itu dalam menghadapi anak-anak ya, pasti kan harus ada sabar. Kadang-kadang saya juga kalau mengajar, kadang kalau misalnya itu cenut apalagi matematika misalnya gitu ya. Umi kan juga ngajar ya, ngajar anak-anak. Bagaimana tuh kalau Bunda cara menurunkan ego? Jadi supaya sabar dalam mengajar, terus supaya ikhlas. Itu gimana kalau Bunda?
ada masanya, ada saatnya saya harus menghadapi anak yang kok susah ya dikasih taunya gitu loh. Jadi maksudnya dikasih taunya itu anak aktif, tapi juga harus, maksud saya dia harus fokus, harus mengerti pada saat ini dia harus belajar dulu sama saya gitu. Jadi harus tetap sih intonasi ya, intonasi kalau saya bilang ya, intonasi suara. Intonasi suara itu harus diatur. Sambil saya dalam hati harus istighfar beristighfar terus. Menghadapi cuman itu aja sih. Hanya mengatasi intonasi suara saya gimana ya biar nggak terlalu keras sama anak-anak, tapi tegas juga, bisa tegas dengan anak-anak itu gitu. Biar mereka agak segan gitu. Iya, harus. Jadi ngelucu boleh, yeah. Murah senyum boleh, lembut boleh, tetapi juga harus tegas. Itu seperti norma ya, norma-norma. Jadi ada norma-norma yang tetap harus dijalankan. Ada SOP-nya ketika les, gitu kan. Les. Kalau di luar misalnya terserah, tapi tetap aja kita harus mengajarkan hal-hal yang baik kan. Iya, mengajarkan kebaikan untuk anak-anak tetap ditanamkan. Jadi dia teringat. Jadi kalau udah selesai belajar pun saya sih dibolehin ya, untungnya alhamdulillah sama orang tua murid untuk menegur anak-anaknya. Meskipun biar apa? Biar dia memiliki akhlak yang lebih baik. Kalau bisa sampai ke rumah pun. Bahkan ada yang minta turut, Miss tolong ya dikasih tahu gitu. Jadi ya saya bilang itu, saya juga mengajar seperti anak saya sendiri. Terus gimana sih saya selama udah hampir 20 tahun gak terasa banget ya. Sampai saat ini pun masih belajar gimana saya bisa lebih sabar lagi sama anak-anak gitu. Apalagi kan sekarang udah sosmed digital, betul. Ke tempat les bawa HP. Nah itu gimana dia biar bisa fokus, jangan keluarin HP. Kalau anak SD sih rata-rata enggak ya. Tapi yang SMP, SMA, ya seperti itu. Jadi saya harus bisa tetap ada aturan lah ya, ada aturan-aturannya gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian begini, tadi kan Bunda bilang sabar ya, harus sabar. Nah, jadi saya hanya mau bilang bahwa memang menjadi seorang pengajar itu berat. Ya, karena menjadi seorang pengajar itu sesungguhnya bukan hanya mentransfer ilmu, ya, tetapi tugas kita adalah mentransfer adab, akhlak, tingkah laku, behavior. Jadi murid itu akan melihat gimana akhlak gurunya, perilaku gurunya. Betul. Jadi jangan disalahkan kalau misalnya murid tidak berperilaku baik, mungkin dia melihat dari contoh guru, guru itu kan artinya digugu dan ditiru jadi digugu dan ditiru. Jadi kita harus mampu menjadi kudwah bagi mereka, mampu menjadi panutan bagi mereka. Jadi les atau mengajar apapun ya, bidang apapun, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi sesungguhnya adalah mentransfer adab kita. Mereka akan melihat, oh ini sabar banget ya kan, atau misalnya sederhananya dilihat, atau intonasi suaranya dilihat. Mereka akan belajar dari kita, sehingga itu yang diperlukan gitu. Untuk itu yang diperlukan generasi bangsa saat ini, menjadi contoh. Betul Mi. Contoh. Dan kita juga tetap harus memberitahu yang ini baik, yang ini buruk. Bukan hanya ilmu aja. Misalnya Bunda ngajar bahasa Inggris, kemudian saya matematika, kemudian kita hanya mentransfer ilmu-ilmunya aja, enggak, diselipi dengan dakwah kecil-kecilan. Anggap itu semua kan anak kita ya. Insya Allah kalau misalnya mereka ada perubahan, ada kebaikan yang mereka jalankan, nasihat-nasihat kita gitu dijalankan oleh mereka, maka insya Allah amal jariah. Sampai kita nanti nggak ada pun, insya Allah pahalanya akan tetap mengalir ke kita. Seperti itu kehebatan seorang guru. Di sisi lain juga, selain kita nanemin belajar harus sabar dan harus ikhlas juga Mi. Tanpa rasa keikhlasan, gimana sih saya tuh bisa memupuk rasa ikhlas dalam mengajar gitu loh. Kan
bukan untuk nuntut hanya Iya, bayaran ya, Iya, betul. gitu. Ada kalanya jadi nggak semuanya juga yang bisa untuk datang ke tempat kursus. Benar. Karena itu kan butuh extra money ibaratnya Iya, betul, gitu betul, ya. betul, Tapi betul. anak ini butuh ilmu. Betul. Jadi saya pun nggak, ya sudahlah gitu ya. Yang penting anak ini bisa. Iya. Insya Allah kalau harapan saya hanya ilmunya tuh hatinya dia terpaut, nanti ilmunya Insya Allah. ilmunya kepake, Iya. terpaut ke hati anak. Benar tadi kata Bunda, tidak Iya. semua orang bisa punya uang lebih untuk belajar ya kan. Untuk belajar itu kan kalau les itu kan berarti tambahan ya. Ya, hanya tambahan. Jadi seperti itu. Ya, begitu Jadi nih. apa namanya, insya Allah itu sedekah kita lah Iya. gitu. Iya. Dan itu bukti keikhlasan maksudnya. Jadi oh iya nggak apa-apa, masuk aja ikut belajar aja Betul, Mi. seperti itu. Iya, betul, Mi. Gitu. Betul. Oke. Iya. Terus apa lagi nih Bun? Ada yang bisa diceritakan lagi pengalaman Bunda? Nah, untuk metode belajar, ya metode belajar mengajar ke anak, ya saya buat fun aja sih di kelas, Iya. gitu. Terus menjalin komunikasi yang baik juga dengan orang tua murid. Iya, betul. Jadi kita nggak hanya ke anak tapi ke orang tua murid itu justru lebih utama ya. Iya. Karena anak-anak butuh kenyamanan dalam belajar. Kalau hatinya udah nyaman, otomatis ke kitanya juga enak. Cara penyampaiannya, terus penyerapan materi belajarnya pun insya Allah lebih nyantel ke hatinya itu anak gitu. Ya seperti itu aja sih Mi. Alhamdulillah ya, dengan berjalannya waktu, ya itu saya bilang sampai saat ini pun saya tetap belajar karakter anak-anak gitu. Iya, benar, belajar bukan hanya ngajarin materi tapi terus belajar. Learning by doing. Iya, iya. Karena kan makin sesungguhnya kesini. setiap hari yang kita jalani itu adalah pembelajaran. Iya, untuk kita pembelajaran. sendiri. Ya, kehidupan ini Iya. pokoknya itu pembelajaran. Dan yang terpenting adalah ketika mengajar itu mengajarnya harus dari hati. Iya, betul, Karena dari segala hati. sesuatu yang timbulnya dari hati itu turunnya juga ke hati. Ke hati, guys. dari Iya. hati turun ke Iya. hati. Ya, jadi senyum aja harus dari hati. Senyumnya Supaya- ada ikhlasnya nggak nih Iya, ya? betul. Senyum ikhlas atau Benar, enggak? benar, Kalau senyumnya ikhlas pasti kelihatan ya, Iya, Mi. betul kelihatan. Jadi mengajar pun juga harus dari hati, karena kalau dari hati nanti nyampainya ke hati. Jadi kan tidak semua murid itu akan menerima ya, penerimaannya kan berbeda Iya, ya, betul, Mi. penerimaannya berbeda. Tapi insya Allah kalau kita berusaha mengajar dari hati, insya Allah semuanya akan dapat kita atasi ya, Iya. baik yang bisa ataupun tidak bisa. Jadi perhatiannya sama, insya Allah Perhatiannya sama. Iya, nggak ada yang dibeda-bedain dengan anak-anak itu, nggak ada yang dibeda-bedain. Kalau ada kelakuan udah otomatis sudah saya tegur Iya, gitu, betul, otomatis karena kan untuk kebaikan anak itu dan semuanya dong, kan nggak mungkin yang lain ikut terganggu dengan adanya Iya, iya. ada satu anak yang kelakuan gitu kan, otomatis saya tegur. Jadi semuanya sama, intinya saya ngajar itu seperti saya mengajar anak-anak saya sendiri Iya, gitu. betul, Jadi betul. ya saya harus mencintai dulu, mencintai anak-anak itu, Iya. sayang sama anak-anak itu. Betul, Jadi betul. penyampaiannya pun insya Allah nyampe. Benar. Mereka tahu kok disayang atau enggak. Iya. Setiap manusia itu kan ada feeling yang paling terdalam apalagi ya. anak-anak kan. Betul. Anak-anak itu rasanya Iya. halus. Jadi insya Allah nggak ada galak-galakan. Ini bukan guru yang strength, guru yang galak, horor dan sebagainya. Sometimes, Mi. Iya. Sometimes. sometimes galak juga ya Bun ya. Bisa kalau dibilang galaknya Ngotot Misian, ya, Bun, ngotot galaknya ya, Bun. Misian itu kayak apaan? Nggak tahu deh. Galak kalau dibilang. Iya, saya rasa Bunda ini guru yang baik ya, guru yang ramah, kelihatan kok. Baik. Jadi kehebatan seorang pengajar itu bahkan ya Allah dan para malaikat dan bahkan semut di dalam lubang, ikan-ikan di dalam laut itu berdoa
untuk Masya para Allah. pengajar, Masya untuk Allah ya, Mi. para pencari ilmu dan juga para pengajar ya. Kemudian di surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah itu mengangkat beberapa derajat ya, melebihkan beberapa derajat bagi para pengajar dan pencari ilmu. Jadi yang belajar dan yang mengajar itu ya ditinggikan oleh Allah beberapa derajat. Masya Allah. Berarti kita tuh agak-agak berbangga, tetapi bukan berbangga sombong, tetapi ya Allah baik banget Allah ya, baik Masya banget. Allah baik banget, Masya Allah gitu ya, dengan Baik mengajar banget. ternyata Allah baik banget. padahal kan kita anggap itu sederhana ya, Iya, sederhana, tapi ternyata ketika kebaikan-kebaikan Iya. yang kita ajarkan kepada murid-murid kita dipakai oleh mereka ya untuk kehidupan Iya, sehari-hari betul, Mi. nantinya gitu, Iya, insya Allah. maka pahala ini akan terus mengalir mengalir, terus sampai suatu ketika kita sudah tidak ada Iya, pun Masya Allah ya, Mi. pahalanya masih mengalir gitu. Seperti itu udah sampai diatur Benar, ya. padahal kan kita kan masih kecil-kecilan Iya, ya Bun ya, masih iya. ya banyak di atas yang profesor, doktor dan Iya. sebagainya. Kita bukan siapa-siapa, hanya Iya, Mi. remah-remah rengginang ya Bun. Betul, Mi, betul. Iya. Iya. Baik. Mm-mm. Mungkin sampai Iya. sini aja dulu ya Iya, Bun, mungkin ya. obrolan kita. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya, betul. Dengan Dan topik yang beda. berbeda tentunya. Kalau Topik misalnya apa? para sahabat ingin memberikan masukan, tema apa nih kira-kira yang bisa kita perbincangkan antara saya, Umi Ani dan Bunda Yanti? Silakan komen. Baik, alhamdulillahirobbil alamin. Kita tutup saja obrolan santuy kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.